sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Pertiwi dari Program Studi Pendidikan Matematika mahasiswa PTG dalam jabatan 2020 Universitas Negeri Surabaya dengan nomor pendaftaran UKG saya 2016 998 20 854 dan nomor daftar ujian saya 2021 52 00 158. Hari ini pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 saya akan melakukan video praktik pembelajaran di kelas 11 dalam submateri dari deret geometri tak hingga. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Silahkan menyimak video berikut ini. Terima kasih. Oke. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian pada pertemuan pagi ini? Gimana kabarnya? Baik, oke. Tetap semangat ya anak-anakku walaupun kita pembelajaran secara daring seperti ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta terlebih dahulu kita berdoa. Saya mohon Matilda untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Matilda, pimpin dalam doa. Oke, Bu. Teman-teman dan Ibu Yohana, marilah kita berdoa. Saya memimpin doa menurut agama Katolik. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sepanjang malam tadi. Dan pada pagi hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau berkati pelajaran kami hingga selesai lagi. Inilah doa kami di Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Matilda telah pimpin dalam doa. Oke, kita absensi dulu ya. Katakan Sama Bu. jika Ibu menyebutkan nama kalian. Benedikta. Benedikta hadir? Hadir. Oke. Arindi. Oke, Matilda. Hadasa hadir? Hadir, Bu. Oke. Yonatan. Suara Bu Yohana sudah terdengar di kalian? Sudah, Bu. Ya, oke. Saya akan membacakan peraturan Zoom kita hari ini. Selama Zoom, kamera kalian di-on-kan, ya. Kemudian mikrofonnya di-mute dulu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa di-unmute. Atau kalau ada kalian mau bertanya atau berpendapat, kalian unmute mikrofonnya. Kemudian selama pembelajaran berlangsung, keaktifan kalian akan Ibu nilai. Jadi kalian aktif menjawab, aktif bertanya, aktif berpendapat, itu akan saya nilai sebagai nilai keterampilan kalian. Itu ya, jelas ya. Oke, untuk mempersiapkan pembelajaran kita hari ini, kita gerak-gerakkan dulu tangannya seperti ini, supaya kita rileks dulu sebelum memulai pembelajaran, supaya saraf-saraf kita tergerakkan dulu, motorik kita. Oke. Saya mau minta kalian angkat buku dan pulpennya, ditunjukkan di depan kamera. Sudah siap belum belajar hari ini? Siapkan dulu buku sama pulpennya. Iya. Oke, buku sama pulpennya ya, siap. Sudah siap ya? Oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini ya. Buyo akan menampilkan PowerPoint Buyo yang sudah Buyo kirim di Google Classroom. Jadi PowerPoint, kemudian modul, kemudian LKPD, semuanya sudah Ibu kirim di Classroom. Kita awali dulu dari belajar matematika asik, menyenangkan, dan bermanfaat.
Jadi sebuah kata-kata sederhana tentang belajar matematika asik, menyenangkan, dan bermanfaat. Semoga kita semua berpikir positif bahwa belajar matematika itu asik, menyenangkan, dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jangan menganggap matematika itu sulit dulu ya, jangan. Tapi kita anggap matematika itu asik, menyenangkan, dan bermanfaat supaya pembelajaran kita hari ini bisa tertangkap dengan baik oleh kalian. Itu ya. Oke, selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang deret geometri tak hingga. Ini PowerPoint Bu Yu sudah terlihat belum sama kalian? Sudah, Bu. Oh, sudah, oke. Siap. Deret geometri tak hingga. Nah, sebelum kita tahu apa itu deret geometri tak hingga, saya mau bertanya dulu. Masih ingatkah kalian tentang materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Deret geometri. Oh iya, betul ya, tentang deret geometri. Oke, bagus. Untuk kalian tahu, masih ingat apa enggak tentang deret geometri? Ya, coba kalian perhatikan deret bilangan berikut. Ya, ada contoh 1, 2, 3, 4. Ada 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya. Yang kedua, min 4 tambah min 1 tambah 2 tambah 5 dan seterusnya. Dan seterusnya sampai ke contoh 4. Oke, manakah dari contoh 1 sampai 4 di atas yang merupakan deret geometri? Yang mana? Nomor 3. Oh iya, nomor 3 ya yang merupakan deret geometri. Oke, apakah nomor 3 saja? Mungkin ada nomor yang lainnya? Ada yang nomor lainnya? 4. 4, oke. Betul ya. Jadi yang merupakan deret bilangan itu adalah nomor 3 dan nomor 4. Oke, ini ya barisan nomor 3 dan nomor 4 merupakan deret geometri. Karena mereka memiliki rasio antar suku yang berurutan tepat. Itu ya. Oke. Kemudian, masih ingatkah kalian bagaimana rumus mencari jumlah n suku deret geometri? Masih ingat nggak? Ya, siapa ini? Yang rumusnya itu ada 2, Bu. Yang kalau rasionya lebih dari 1, rumusnya Sn sama dengan A kali R pangkat B min 1 per R pangkat R min 1. Ya. Kalau rasionya kurang dari 1, rumusnya Sn sama dengan A kali dalam kurung 1 min R pangkat B per 1 min R. Oke, ini Hadasa ya tadi ya, yang menjawab ya. Iya, Bu. Oke, kita cek ya rumusnya apakah sudah benar. Jadi rumus mencari jumlah n suku deret geometri adalah ini ya. Tadi sebenarnya sudah benar, cuma Hadasa menjawabnya R pangkat P. Sebenarnya bukan R pangkat P, tetapi R pangkat N. Tapi tidak apa-apa, hanya salah sedikit. Oke, rumusnya adalah Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R untuk harga mutlak R-nya kurang dari 1. Atau Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1 untuk harga mutlak R-nya lebih dari 1. Dengan keterangan Sn jumlah n suku pertama deret geometri, A suku pertama, R rasio, dan N banyaknya suku. Oke, jadi kalian sudah ingat bagaimana rumus cara mencari deret geometri jumlah n suku pertama deret geometri. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, apa yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan deret geometri tak hingga. Kemudian yang kedua, menggunakan pola deret geometri tak hingga untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi untuk mempelajari materi deret geometri tak hingga ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
Oke, Ibu akan tampilkan sebuah video tentang aplikasi deret geometri tak hingga. Adalah aplikasi penerapan deret geometri tak hingga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pelajaran fisika itu kalian akan mempelajari deret geometri tak hingga pada subbab getaran. Jadi nanti kalian silahkan bertanya kepada guru fisika kalian bagaimana aplikasi deret geometri tak hingga dalam bab getaran. Pembelajaran kita hari ini menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi Bu Yu nanti akan membuat suatu permasalahan dan nanti kalian akan mendiskusikannya bersama pada pertemuan hari ini. Saya jelaskan sepintas tentang deret geometri tak hingga. Jadi saya jelaskan sepintas dulu. Apa perbedaan materi deret geometri tak hingga dan materi deret geometri sebelumnya? Nah, nanti setelah kalian mempelajari materi kita hari ini, kalian akan tahu bagaimana perbedaan. Oke, perhatikan contoh deret geometri berikut. 3 tambah 1 tambah sepertiga tambah sepersembilan tambah dan seterusnya. Oke, berapakah nilai S4? Oke, 4 per 9. Tapi siapa ini yang jawab? Hadassah, Bu. Hadassah, oke. 4-nya itu Hadassah dapat dari mana? 4-nya dapat dari? Dapat dari 3 tambah 1, terus yang 4 per 9-nya dapat dari 1 per 3 tambah 1 per 9, disamakan penyebutnya, lalu hasilnya 4 per 9. Oke, betul sekali ya. Jadi dengan cara menjumlahkan 3 tambah 1, 4, kemudian sepertiga tambah 1 per 9, hasilnya 4 per 9. Jadi semuanya hasilnya 4 per 9. Atau kalian bisa menjumlahkan dari suku pertama sampai suku keempat dengan menggunakan rumus jumlah deret geometri suku ke N yang tadi sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas tadi ya. Oke, jika begitu bagaimana sekarang dengan mencari deret geometri tak hingga? Berapa nilai deret geometri tak hingga ini kira-kira? Tidak bisa dihitung karena penjumlahannya terus-menerus. Oke, tidak bisa dihitung karena penjumlahannya terus-menerus. Oke, tadi katanya Hadassah tadi tidak bisa dihitung karena penjelasannya terus-menerus. Nah, sebenarnya untuk menghitung deret geometri tak hingga, rumus pastinya itu nilainya berapa itu nggak bisa. Jadi nilai deret geometri tak hingga nilai pastinya itu tidak bisa dihitung. Namun kita bisa menghitung nilai penjumlahan, pendekatan penjumlahannya. Jadi pendekatan jumlah nilainya itu bisa kita hitung. Nah, bagaimana cara menghitung deret geometri tak hingga? Deret geometri tak hingga akan kita pelajari pada pertemuan ini. Oke, untuk menghitung deret geometri tak hingga, perlu kita ketahui dahulu apakah deret geometri tak hingga tersebut konvergen atau divergen. Nah, apa itu deret geometri tak hingga konvergen atau divergen? Nah, untuk tahu itu kita masuk lagi. Sama 1. Terus lagi. Satu lagi. 4. Oke. Ya, Laura sudah memilih angka 1 sampai 4. Nah, di sini ada contoh 1, 2, 3, dan 4. Bu Yu akan kelompokkan contoh 1 dan contoh 3 menjadi permasalahan 1. Kemudian contoh 2 dan contoh 4 akan Ibu membuat kelompokkan menjadi permasalahan 2.
Nah, dari permasalahan 1 sama permasalahan 2, kira-kira Satu itu dia setiap bilangannya bertambah, Bu. Ya. Kalau yang kelompok 2 setiap bilangannya semakin berkurang. Oke, Matilda ya ini ya. Matilda. Yang menjawab Matilda ya. Iya, Bu. Oke, betul sekali ya. Jadi kata Matilda tadi untuk masalah 1 itu bilangannya selalu bertambah. Kemudian yang masalah kedua itu bilangannya selalu berkurang. Gitu. Jadi deret pada contoh 1 sama 3 itu adalah deret divergen karena nilai rasionya lebih dari 1. Sedangkan deret pada contoh 2 dan 4 itu adalah deret konvergen karena nilai rasionya antara min 1 dan 1. Nah, yang dapat dihitung deret tak hingganya itu adalah deret konvergen. Ini ya, deret geometri tak hingga yang dapat dihitung pendekatan jumlahnya itu adalah deret geometri tak hingga konvergen. Kalau yang divergen nggak bisa ya. Nah, bagaimana cara menghitung deret geometri tak hingga konvergen? Untuk itu kita masuk ke sini dulu. Nah, berdasarkan rumus deret geometri yang nilai mutlak R-nya kurang dari 1, kita kan punya rumus Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min N. Nah, karena rasionya kurang dari 1, saya ambil rasionya setengah. Kemudian N-nya 1. Kalau rasionya setengah, N-nya 1, maka setengah pangkat 1 berapa? Setengah pangkat 1 berapa? 1/2. Oke, kalau M-nya 2, berarti setengah pangkat 2 berapa? 1/4. 1/4. Kalau N-nya 3, berarti setengah pangkat 3 berapa? 1/8. 1/8. Oke, kita analisis ya. Kita bandingkan. Setengah sama 1/4 lebih kecil yang mana? 1/4. Oke, kalau 1/4 dengan 1/8 lebih kecil yang mana? 1/8. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kira-kira kalau saya teruskan hingga tak bernilai-nilainya, maka bagaimana? Nilai R Semakin pangkat N? kecil. Semakin kecil, oke. Kalau saya teruskan, kira-kira nilainya akan mendekati berapa? 0. Mendekati 0 ya. Betul ya, mendekati 0. Nah, karena ketika kita mendekati tak hingga itu nilainya mendekati 0, maka nilai 1 min R pangkat N-nya ini kita bisa ganti dengan 0. Maka 1 dikurangi 0 kan 1 ya, berarti A kali 1 ya A. Maka S tak beringganya nanti akan menjadi rumusnya seperti ini. S tak beringga sama dengan A per 1 min N. Dengan keterangannya S tak beringga, jumlah deret geometri tak hingga, A suku pertama, dan R adalah rasionya. Itu ya, keterangannya itu. Permasalahan lintasan bola jatuh. Ini ya. Permasalahannya, sebuah bola jatuh dijatuhkan dari ketinggian 10 meter dengan arah jatuh lurus ke bawah. Kemudian memantul kembali, jadi naik kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan berlangsung terus-menerus sehingga bola berhenti. Tentukan panjang lintasan bola. Jadi seperti itu ya, permasalahan ini sudah ada di LKPD di Google Classroom kalian. Sudah kalian download ya LKPD-nya? Sudah? Sudah di-download ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Jika sudah di-download, kalian juga kemarin sudah saya minta untuk mendownload aplikasi Flipaclip di HP kalian, di Android kalian. Jadi kenapa kita menggunakan aplikasi Flipaclip? Ini untuk membuat animasi bergerak ya, animasi bergerak tentang lintasan bola jatuh. Tuh.
Sudah di-download aplikasi Viva Clip-nya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi, aplikasi Viva Clip-nya juga sudah di-download. Nah, sekarang ini sudah pengerjaan LKPD-nya. Nah, LKPD boleh di-print atau dibuka melalui media elektronik. Hasil pekerjaan boleh ditulis di LKPD langsung atau ditulis rapi dan jelas pada buku tulis. Hasil pengerjaan LKPD nanti di-scan atau difoto dan dikirimkan di email yohanasukadi@gmail.com atau submit langsung pada Google Classroom. Waktu pengerjaan LKPD 20 menit. Selesaikan LKPD secara mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai sini dulu ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pengerjaan LKPD ya. Waktunya 20 menit. Silakan bertanya apabila ada gambar atau tulisan pada LKPD yang kurang jelas. Yang kedua, silakan mengerjakan setiap pertanyaan pada LKPD dengan runtut dan jelas. Sudah habis ya anak-anakku. Time out ya, waktunya sudah habis. Oke. Waktunya sudah habis, kita masuk ke presentasi oleh salah satu siswa. Saya akan meminta Naomi nanti untuk mempresentasikan hasil jawaban LKPD-nya. Nah, gimana peserta yang lain? Silahkan siswa yang lain mendengarkan dan menanggapi presentasi dari Naomi. Kalau ada yang sama nanti bisa, atau ada pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan ke Naomi, atau yang berbeda pendapat saya jawabannya sama tapi caranya berbeda dari Naomi. Nah, silahkan berpendapat di sini ya. Itu ya. Oke. Naomi siap presentasi? Naomi siap ya? Matematika wajib kelas 11 IPA 1 pada pertemuan kelima ini sudah Ibu share di Google Classroom modulnya di sini, sudah kalian download ya. Medianya, PowerPoint-nya ada 2 tadi. Kemudian LKPD-nya ini tadi sudah ada yang menyerahkan ya, sudah lengkap menyerahkan. Terus nanti di akhir ada penugasan delete geometri tak hingga. Oke, ini sudah Ibu download jawaban. Oke, silahkan Naomi, terima kasih. Agak keras ya Naomi, ya, suaranya agak keras. Hasil pekerjaan saya. Ya. Lalu, apa yang diketahui pada masalah? 1. Terdapat satu bola yang dijatuhkan lurus ke bawah dari ketinggian 10 meter. 2. Bola tersebut memantul dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. 3. Pantulan bola terus berlangsung hingga bola berhenti. Dan apa yang ditanyakan pada masalah? Dari permasalahan di atas, berapakah panjang lintasan bola pada bola yang jatuh tersebut? Oke, bentar. Ini Viva Clip-nya, Naomi sudah membuat ya Viva Clip-nya. Sebentar, ini ya aplikasi Viva Clip lintasan bola jatuh yang dibuat oleh Naomi. Nah, ini ya. Jadi sudah betul ya Naomi membuat bola jatuhnya dari ketinggian 10 meter, memantul kembali setinggi 3/4 kali tinggi sebelumnya. Jadi ini 3/4 kali tinggi sebelumnya, dan seterusnya sampai berhenti. Itu ya, ini penerapan aplikasi Viva Clip yang dibuat oleh Naomi. Jadi silakan Naomi dilanjutkan presentasinya. Naomi. Arimbi, silakan dilanjut. Di sini supaya kita pengerjaannya lebih mudah. Ya, Bu. Terus? Ayo, Lebih mudah kita ilustrasikan bola jatuh tersebut.
Bola jatuh awalnya dari ketinggian 10 meter, kemudian dia naik atau memantul dengan ketinggian 3/4 tinggi semula. 3/4 kali 10 sama dengan 7,5 meter. Dari 7,5 meter kita kali lagi dengan 3/4, jadi 5,625. Jadi ilustrasinya seperti gambar ini. Ini hanya 3 bola, tapi ini terus berlangsung hingga bola berhenti. Di sini kita membuat perencanaan untuk permasalahan tersebut. Tentukan dua bentuk deret geometri tak terhingga dengan membagi seluruh lintasan menjadi dua hal, yakni panjang seluruh lintasan menurun dan panjang seluruh lintasan naik. 2. Kemudian dihitung menggunakan rumus deret geometri tak terhingga konvergen. 3. Setelah mengetahui hasil seluruh lintasan menurun dan naik, dua hal tersebut dijumlahkan. 4. Dari hasil perhitungan dengan rumus dapat dinyatakan berapakah panjang lintasan bola pada lintasan bola menurun. U1 sama dengan 10 meter, U2 sama dengan 7,5 meter, U3 sama dengan 5,625 meter, dan seterusnya. A-nya sama dengan 10, S sama dengan U2 per U1, jadi 7,5 per 10 sama dengan 3/4. S tak terhingganya sama dengan A per 1 min R sama dengan 10 per 1 min 3/4 sama dengan 10 per 1/4 sama dengan 10 kali 4 yaitu 40 meter. 2. Lintasan bola naik. U1 sama dengan 7,5 meter, U2 sama dengan 5,625 meter, dan seterusnya. A-nya sama dengan 7,5. R-nya U2 per U1 sama dengan 5,625 per 7,5 yaitu 3/4. S tak terhingganya yaitu A per 1 min R sama dengan 7,5 per 1 kurangi 3/4 sama dengan 7,5 per 1/4 sama dengan 7,5 dikali 4 per 1 yaitu 30 meter. Panjang lintasan bola jatuh yaitu 40 tambah 30 yaitu 70 meter. Oke, baik ya. Jadi Naomi tadi jawabannya adalah 70 meter. Oke, langsung ke kesimpulannya Naomi. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu dari hasil yang didapat melalui perhitungan rumus sesuai petunjuk dan perencanaan di atas tadi, dapat kita tentukan panjang lintasan bola pada permasalahan di atas adalah 70 meter. Oke, itu ya. Jadi Naomi tadi sudah menjawab semua pertanyaan dengan benar, sudah di checklist. Terus saya sudah mengecek semua perhitungan juga sudah di checklist. Betul sekali ya. Nah, apakah ada yang sama pendapatnya dengan Naomi atau berbeda pendapat dengan Naomi atau yang sama jawabannya tapi berbeda caranya? Mungkin ada? Ya. Saya Bu Hadasa. Saya menemukan jawabannya sama tapi caranya berbeda. Oh ya, gimana caranya? Bentar Bu. Ya. Kalau saya itu caranya tadi kan sama membuat deret geometri dari lintasan bola. Saya bagi menjadi dua, yaitu lintasan turun mulai dari 10,75, 10, 75, 5, 6, 25 dan seterusnya. Untuk yang naik saya mulai dari 7, 5, 5, 6, 25 dan seterusnya. Saya itu bedanya perhitungannya panjang lintasan bola 2 kali lintasan turun dikali 10. Kenapa dikurangi 10? Karena waktu lintasan naik itu 10 meter, 10 meternya kan tidak ada. 10 meternya itu hanya saat bola turun saja. Jadi suku pertamanya 10 dengan rasionya suku kedua atau suku pertama itu 7,5 per 10 sama dengan 3/4 dengan menggunakan rumus deret geometri tak terhingga, yaitu panjang lintasan sama dengan 2 kali A per 1 min R dikurangi 10 sama dengan 2 kali 10 per 3 1 min 1 saya ulang. Ya. Panjang lintasannya 2 kali A per 1 min R min 10 sama dengan 2 kali 10 per 3 1 min per 1
min 3/4 dikurangi 10 sama dengan 2 kali 10 per 1/4 dikurangi 10 sama dengan 2 kali 10 kali 4/1 dikurangi 10 sama dengan 80 dikurangi 10. Jadi hasilnya 70. Oke, betul sekali ya. Jadi Hadasa tadi menghitung panjang lintasan bolanya menggunakan 2 kali lintasan turun dikurangi 10. Kenapa 2 kali lintasan turun? Jadi Hadasa tadi memisalkan lintasannya itu sama gitu ya, dua-duanya itu sama, lintasan turun 2 kali dikurangi dengan 10 karena yang 10 meter itu tidak naik kembali tapi hanya turun. Tetapi kalau Naomi Arindi tadi dia dihitung satu persatu, lintasan naiknya berapa, sedangkan nilai lintasan turunnya berapa. Nah, hasilnya nanti dijumlahkan. Namun kalau Hadasa tadi dihitung 2 kali lintasan turun dikurangi dengan 10, hasilnya sama-sama 70 meter gitu ya. Oke, baik, yang lainnya mungkin ada cara yang berbeda. Yonatan mungkin caranya berbeda nggak, Yonatan? Oke. Untuk kita mempelajari pertemuan ini, gimana, sudah baik apa belum pembelajaran Bu Yohana? Saya mohon kalian menuliskan refleksi di buku tulis kalian. Silakan jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, ilmu apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Yang kedua, kesulitan apa yang kalian hadapi? Yang ketiga, strategi apa yang kalian lakukan agar pembelajaran selanjutnya lebih maksimal? Oke, untuk itu saya minta 1 contoh saja untuk merefleksikan. Saya mohon Ivan untuk merefleksikan. Oke, Ivan, ada? Ada. Ya, silakan Ivan. Kalau saya yang pertama yang saya dapatkan adalah menghitung deret geometris dan mengenal ilmu turunannya dengan cara mengamati dan juga analisis. Yang kedua, pembelajaran yang membuat ilustrasi dengan aplikasi Flippa-Clip masih mengalami kesulitan. Yang ketiga, kita harus lebih banyak berlatih untuk belajar mengilustrasikan suatu permasalahan. Oke, betul sekali ya yang disampaikan oleh Ivan. Jadi di matematika itu yang paling sulit adalah mengilustrasikan permasalahan, ya. Kenapa itu sulit? Karena kadang kita itu imajinasinya kurang gitu ya. Jadi kita itu menganalisis suatu permasalahan itu kurang. Jadi kita gimana mengilustrasikan soal untuk menjawab pertanyaan. Jadi dari ilustrasi soal itu kita bisa menjawab pertanyaan. Nah, maka dari itu tadi Ibu meminta kalian mendownload Flippa-Clip supaya kalian belajarnya lebih bermakna lagi. Jadi pengalaman kalian dalam menganimasikan permasalahan atau soal itu benar-benar kalian rasakan. Gitu ya. Jadi untuk evaluasinya pembelajaran kita hari ini sudah cukup baik ya. Kalian sudah aktif semua, yang aktif nggak cuma 1-2 orang saja, namun semuanya sudah ikut aktif. Nah, Ibu mohon untuk pertemuan berikutnya yang belum aktif, silakan kalian memberanikan diri untuk aktif dalam bertanya, menjawab pertanyaan ya. Dalam pembelajaran matematika ini itu kalian harus dipaksa untuk aktif ya. Urusan benar salah itu urusan kedua, jadi jawab dulu, yang penting urusan benar salah itu nanti gitu ya. Oke, tadi yang sudah menjawab yang saya kasih nilai plus di keterampilannya Naomi, Hadasa itu ya, Ivan juga, terus kemudian tadi Matilda, kemudian Yonatan juga ya. Terus sudah saya Ibu kasih ya, untuk mengetahui kalian sudah paham apa belum penugasannya, silahkan kalian mengerjakan soal yang sudah Bu Yohana upload di Google Classroom kalian. Jadi nanti kalian bisa langsung submit di situ di Google Form-nya, atau kalian bisa kirim ke email Bu Yohana tadi yang sudah saya sampaikan. Di pembelajaran kita hari ini saya mohon Benedikta untuk pimpin kita dalam doa.
Benedikta, silakan berdoa. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya akan membawa doa dengan cara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami. Terima kasih pula karena Engkau telah melancarkan proses pembelajaran kami pada hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat dipahami dan dapat kami kembangkan. Ya Tuhan, berkatilah juga Ibu Yohana supaya lebih semangat lagi dalam mengajari kami. Demi Kristus, Tuhan dan Terima kasih. Nah, untuk kata-kata terakhir, kita hebat, terus semangat belajar, terus berusaha, lakukan yang terbaik, semoga kita mendapatkan yang terbaik. Oke, itu ya. Terima kasih ya kalian telah hadir di kelas di kelas Zoom kita hari ini. Semoga kita semua memperoleh pengetahuan yang baik di hari ini, dan Ibu mohon maaf kalau ada Ibu salah-salah kata ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Oke, selamat pagi anak-anakku. Terima kasih. Pagi, Bu. Terima kasih. Ibu, terima kasih.